Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum nanti Syekh memberikan tausiah kepada kita, di sini saya ingin membacakan sedikit riwayat akademik beliau, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta pula. Maka supaya kita sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kami ingin memperkenalkan riwayat akademik beliau. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada takmir masjid, pengurus masjid, serta jamaah masjid yang sudah memberikan kami kesempatan dan peluang untuk dapat bersilaturahim ke sini. Kayaknya di sini seluruhnya pejuang Palestina ini, Pak. Karena juga ada syal Palestina. Setuju berarti kita semuanya pejuang Palestina, Pak ya? Ibu-ibu juga setuju berarti, Bu ya? Takbir dulu kalau begitu. Takbir. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Syekh Adel Ahmad Al-Bahri yang berasal dari Yaman, yang pada safari Ramadan kali ini bersama Amal Cinta Al-Aqsa dan bekerja sama dengan Baitul Mal Indragiri juga mengadakan safari Ramadan yang mungkin tahun dulu juga pernah di sini, Bu ya. Nah, ini jadi kita ada tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Alhamdulillah yang bersama kita di Sumatera ini adalah beliau Syekh Adel Ahmad Al-Bahri dari Yaman. Riwayat akademik beliau adalah Sarjana Syariah dan Hukum Universitas San'a, kemudian Magister Syariah dan Hukum Sudan, selanjutnya juga PhD di Sudan, lulusan dari Pusat Penelitian Ilmiah San'a Yaman, Hafiz Al-Quran 30 juz dengan riwayat Hafiz, selanjutnya Hafiz Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masya Allah, luar biasa. Kalau kapasitas beliau di Indonesia kita ini mungkin disebut dengan kiai lah, Pak, gitu ya. Nah, beliau seorang ulama, seorang doktor juga. Mudah-mudahan pagi hari ini dapat memberikan nasihat, dapat memberikan tausiah kepada kita semua. Tafadhal ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Masyaallah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. Salatu subhi fil jama'ah. Alhamdulillah ala ni'mat Ramadan. Setelah beliau tadi mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dia menyapa kita semuanya. Bahkan beliau menyapa kita dengan bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit beliau belajar. Apa kabar seluruhnya? Kemudian Syekh mengatakan bahwa nikmat yang ada pada diri kita sekarang di pagi hari ini, mulai dari bangun tidur tadi sampai kita di masjid ini, itu adalah nikmat sholat subuh. Yang mana nikmat ini mungkin gak didapatkan oleh orang yang lain yang masih tertidur. Dan terlebih sholat subuh yang kita kerjakan di pagi hari ini, yaitu berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. منظر جميل وأنا أنظر أكثر الآباء والأمهات يلبسون شال فلسطين يدل على أنهم يحبون الخير ويحبون إخوانهم المسلمين. Pagi ini saya melihat seluruhnya dalam keadaan baik karena masing-masing pakai syal dari Palestina. Nah, jadi seluruhnya adalah pejuang-pejuang Palestina. Amin ya rabbal alamin. سعداء جدا لأننا اليوم بين الآباء والأمهات في هذا المسجد المبارك. Dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin seluruhnya yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, memberikan keberkahan, mencurahkan keberkahannya di pagi hari ini kepada kita semua. Ikhwani, Allah Subhanahu wa
Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah mencintai hambanya, suka terhadap hambanya, maka hamba itu tidak dijadikan kaya, maka hamba itu tidak dijadikan naik pangkat dan jabatannya. Tapi kalau hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk cintanya Allah itu dijadikannya seorang hamba ini tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى يقربه إليه ويرفعه ويجعله من أهل الجنة. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan ketaatan itu tadi menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu أنعم علينا نعم عظيمة كثيرة لا تعد ولا تحصى. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, berarti Dia perhatian kepada kita. Kama qala Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita itu tadi menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan sanggup menghitungnya. Lakin akbar wa a'zam ni'mah an'ama Allah 'alaina ni'matul Islam. Akan tetapi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat pasangan, nikmat Islam yang paling besar di dalam hidup kita. Hadhihi ni'mah allati biha 'arafna Allah, 'arafna Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'arafna Al-Qur'an. Karena apa? Karena kalau tidak ada nikmat Islam ini tadi, kita tidak akan mungkin mengenal Allah. Kita tidak akan mungkin mengenal Rasulullah dan tidak akan mungkin mengenal Al-Quran. Laula ni'matul Islam, kunna al-yawm na'bud ghayra Allah, ashjar wa ahjar wa hayawan, wa kunna fil akhirah min al-khasirin min ahli an-nar. Maka sangat merugi orang-orang yang tidak dapat nikmat Islam ini tadi. Hidup di dunia sesenang-senangnya, hidup di dunia merasa sukses, tapi ujung-ujungnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. La na'budu illa Allah, la nasjud illa lillah, la narfa'u aydiyana wa nad'u illa Allah. Alhamdulillah. Maka nikmat Islam ini tadi adalah nikmat yang sangat besar, sehingga tidak ada ibadah kecuali kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ketaatan kecuali kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami ni'amillahi 'alaina muslimun syahrul Ramadan. Dan salah satu nikmat yang terbesar lagi yang diberikan kepada kita pada saat ini, yaitu adalah nikmat bulan suci Ramadan. Lianna syahr Ramadan huwa fadlun wa karamun wa ni'matun min Allah wa rahmah lana. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan keutamaan, bulan yang paling afdol yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nadkhul fi Ramadan wa 'indana dhunub wa ma'asi katsira tawal al-'am. Bayangkan ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan kita banyak maksiat, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diadakannya Ramadan, masuk kita ke dalam bulan Ramadan, disucikan, dibersihkan dari dosa-dosa kita, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan seperti kertas putih yang suci. Ramadan huwa syahrul khairat, syahrul barakat, syahrul hasanat, syahrul fadli wal maghfirah min Allahir Rahim. Maka bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ketaatan, bulan yang penuh dengan amal-amal soleh di dalamnya. Di syahr Ramadan, Allah Subhanahu yughayyiru hadzal kawn kullahu, abwabul jannah tuftah, abwabun nar tughlaq, wasyayatin tusjan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menspesialkan bulan Ramadan ini dengan membuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala, dengan menutup pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, dan membelenggu setan-setan. Wa fi kulli yawmin wa lailatin fi Ramadan, Allah yaktubu min khalqihi min ahli jannah wa yu'tiqu riqaban minan nar. Dan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menulis nama-nama kita yang hidup ini, Pak, Bu, yang beramal soleh sebagai penduduk surga, kemudian dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Huwa syahrul rahmah, syahrul maghfirah, wa huwa syahrul jannah.
Maka bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang akan menjadikan kita ini meningkat amal solehnya. شهر رمضان يجعل القلوب تخشع والعيون تبكي لله وتدمع ويجعل المسلم يعود إلى الله سبحانه. Kita lihat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini banyak hati-hati kaum muslimin itu tadi disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mata-mata yang berair karena Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala banyak kaum muslimin kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul al-musabaqah lil mu'minin ila Allah, yatanafasu ahlus shalah wal qiyam wal Qur'an wal dzikr was sadaqah lillah. Dan bulan Ramadan ini dikenal pula dengan bulan perlombaan, bulan paling cepat-cepatan di dalam hal apa? Memperbanyak sholat kita, memperbagus puasa kita, memperbanyak zikir kita, dan amal-amal soleh seluruhnya berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan kana yajtahid fil ibadah ijtihad 'azim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, Bu, itu sungguh sangat bersungguh-sungguh, bergiat-giat betul-betul di dalam bulan suci Ramadan. Kana waqtuhu kulluhu ma'a dzikri wal ibadah, yanzilu Jibril alaihi salam yaqra'u ma'ahu al-Qur'an. Dan bayangkan, tatkala malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi mengajarkan Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan. Hakadha kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Qiyam, siyam, Quran, dzikrun, sadaqah, jihad, ibadah lillah ta'ala. Inilah kebiasaan Nabi Muhammad SAW tatkala di dalam bulan Ramadan, qiyam, melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh yang lain sungguh sangat bersungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم والصالحون في رمضان اجتهاد عظيم يتركون كل العمل والتجارة ويجعلون رمضان للتجارة مع الله. Dan bahkan para sahabat juga seperti itu, potret kehidupan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW tatkala memasuki bulan Ramadan, mereka itu tadi sangat bersungguh-sungguh meninggalkan hal-hal yang dilalaikan, meninggalkan perdagangan-perdagangan, dan bahkan mereka itu berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. انظروا إلى تجار الدنيا وأصحاب المحلات في رمضان، تجار اللباس والطعام، اجتهاد كبير في العمل لجمع المال. Lihatlah orang-orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan, sungguh kalau dia itu tadi seorang pedagang, maka dia akan membeli pakaian-pakaian supaya tampil terbaik, tampil bisa baik, bisa bagus di dalam bulan suci Ramadan. لكن المؤمن في رمضان عنده تجارة أخرى هي التجارة مع الله. Akan tetapi ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada bentuk perdagangan yang lain nih. Kalau kita berdagang ini di dunia, kita mengharapkan untung yang banyak, yaitu berupa harta. Tapi ada bentuk perdagangan lain, yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perdagangan ini tadi adalah dengan melakukan amal soleh. ما هي التجارة مع الله؟ Apa bentuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? اسمعوا هذه الآية العظيمة. Maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. إن الذين يتلون كتاب الله قراءة القرآن. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ini sifat pertama. وأقاموا الصلاة. إقامة الصلاة فريضة ونافلة. Kemudian orang yang membaca Al-Qur'an tadi itu melaksanakan salat, sifat yang kedua. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. الصدقة في سبيل الله. Kemudian mereka yang baca Quran, mereka yang sholat ini tadi juga berinfak, baik secara diam-diam maupun secara terangan. Berarti ahli sodakoh yang ketiga. Ahlul Quran, ahlus salat, ahlus sadaqah,
أولئك الفائزون يرجون تجارة لن تبور. Maka ahli Quran, ahli solat dan ahli sadaqah, mereka ini adalah bentuk perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan huwa fursatul mu'min liya'ud ila Allah Subhanahu wa taala wa yaktub nafsahu min ahli jannah. Maka bulan suci Ramadan ini kalau kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan saja sudah untung, apalagi di dalam bulan suci Ramadan tentu kita akan meraih pahala yang sangat banyak lagi. Ikhwani, Allah fataha lana abwab al-jannah fi Ramadan. Nadkhul wa nusari' wa nusabiq ilaiha. Maka inilah bentuk ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala supaya kita banyak beramal. Maka silahkan masuklah kalian ke dalam jannah-jannah Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yaktubna Allah min ahli jannah fi Ramadan, syahrul jannah wal rahmah, mata yaktubuna? Kalau seandainya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tuliskan kita sebagai penduduk surga di dalam bulan suci Ramadan ini tadi, maka nikmat mana lagi yang lebih besar dari ini? Idza lam narji' ila Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan, mata narji' ila Allah wa natub ilaihi? Kalau kita tidak gunakan bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin di 11 bulan yang lain itu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza lam najtahid fil ibadah wat ta'ah wal dzikr lillah fi Ramadan, famata? Kalau kita tidak berzikir sekarang, tidak sholat sekarang, tidak puasa sekarang, tidak beramal soleh sekarang di dalam bulan suci Ramadan, apa kita masih berharap menunggu Ramadan tahun depan? إخواني هناك ملايين من المسلمين في القبور يبكون يتحسرون ويسألون الله يوم واحد ليلة واحدة في رمضان. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang miliaran jutaan penduduk kubur itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari saja dihidupkan di dalam bulan suci Ramadan. يتمنون يوم واحد يصومون ليلة واحدة يقومون يقرؤون القرآن يتصدقون يفعلون العمل الصالح. Minta satu hari saja untuk dapat beramal soleh di bulan Ramadan, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan infak dan sedekah di dalam bulan Ramadan. لأنه في القبور لا تنفع الأموال والبيوت والزوجات والأولاد، لا ينفع إلا العمل الصالح الذي فعلته في الدنيا. Ternyata kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur nanti yang insya Allah itu pasti akan menjadi rumah kita. Harta-harta kita tidak bermanfaat ternyata. Istri-istri kita tidak bermanfaat ternyata. Anak-anak kita tidak bermanfaat ternyata. Yang bermanfaat adalah amal soleh kita. Wallahi la yadkhulu ma'aka al-qabr al-mal wala as-sayyara wala al-bayt wala al-awlad, yadkhulu ma'aka faqat as-salah wal-Qur'an wal-dhikr wal-'amal as-salih lillah. Demi Allah, kita bisa lihat orang-orang yang punya harta tatkala mati meninggalkan hartanya. Kita bisa lihat orang-orang yang punya keluarga tatkala mati meninggal dunia meninggalkan keluarganya. Tatkala orang punya pangkat dan jabatan tatkala mati meninggalkan pangkat dan jabatannya. Yang mereka bawa ke dalam kubur hanya salat, hanya puasa, hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qabri fi dhalam wa anta wahdak khaif ta'tika as-salah nur, as-siyam nur, al-Qur'an nur, ta'tika as-sadaqah nur wa surur takunu fil jannah fi na'im fil qabr qabla al-akhirah. Maka bagi orang yang ahli salat, ahli sedekah, ahli infak, ahli puasa, tidak usah takut kalau masuk ke dalam kuburan gelap, karena salat itu adalah cahaya, karena puasa itu adalah cahaya, infak sedekah itu adalah cahaya, dan amal-amal soleh seluruhnya adalah cahaya yang akan menerangi kuburan kita. Walhamdulillah, nahnu al-an fi syahril khair. Al-hasanat 'inda Allah mudha'afah, al-amal salih as-saghir kabir 'inda Allah. Alhamdulillah Pak, Bu, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya di dalam bulan Ramadan, dapat merasakan bulan suci Ramadan yang kata Allah Subhanahu wa taala sedikit saja kita beramal di dalam bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kalau kita banyak beramal? فلا يجوز أن نضيع هذه الليالي والأيام العظيمة المباركة في
في اللهو والغفلة والنوم وكثرة الحديث. Maka tidak pantas sebetulnya tatkala kita yang diberikan nikmat hidup di dalam bulan suci Ramadan ini lalai, sibuk dengan urusan-urusan selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. ونجعل رمضان شهر الاجتهاد، صلاة، قيام، ذكر، قرآن، صدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، عمل صالح، كلها مما يحب الله. Maka bulan suci Ramadan ini marilah kita bergiat bersungguh-sungguh dari hati kita untuk memperbagus solat kita, untuk memperbagus puasa kita, untuk memperbanyak baca Al-Quran kita, zikir, silaturahmi, kemudian berbuat baik sebanyak-banyaknya. Di Ramadan yajib an natub wa natruk kull adh-dhunub wal ma'asi. Karena bulan suci Ramadan ini tadi menjadikan seseorang yang punya banyak kesalahan, banyak maksiat, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan yajib an nuhafiz 'ala as-salawat al-khams fi waqtiha. Maka di bulan suci Ramadan ini harus wajib kita itu tadi menjaga salat 5 waktu kita ini. Di Ramadan yajib an najtahid fi qira'ati al-Qur'an katsira. Fa Ramadan huwa syahrul Qur'an. Dan hendaklah kita juga memperbanyak baca Quran. Kalau kita sudah baca Quran di luar bulan Ramadan, hendaknya di dalam bulan Ramadan ini baca tapi dengan tingkatan yang banyak, dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi, karena bulan Ramadan adalah bulan ulang tahunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah yang mengatakan, Pak, Allah yang mengatakan, Bu, bukan kami yang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu diturunkan di dalamnya Al-Quran. Wa fi Ramadan yajib an najtahid fi dzikrillah ta'ala tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ahabbul 'amali 'inda Allah. Maka amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lafaz-lafaz tasbih, takbir, tahmid maupun membaca Al-Qur'an. Adhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah Subhanahu al-Azim, al-Karim, al-Ghaniyy, jalla jalaluhu al-Malik, yadhkuruka ant al-'abd al-faqir al-miskin al-dha'if 'indama tadhkuru Allah. Bayangkan, Pak, Bu, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kaya, yang maha segala-galanya, ingat kepada kita, perhatian kepada kita yang makhluk kecil, makhluk lemah, makhluk tiada daya dan upaya. Wa idza dzakaraka Allah, ja'atka ar-rahmah wal maghfirah wal barakah wal tawfiq was sa'adah wal rif'ah wal jannah. Hanya gara-gara kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan ingat kepada kita dengan memberikan rahmatnya, dengan memberikan berkahnya, dan memberikan taufiknya kepada kita. Wa min a'zami wa afdal al-ibadat fi Ramadan as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini juga ada amalan yang besar, yaitu amalan infak fi sabilillah, infak tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa afdalus sadaqah 'inda Allah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikerjakan di bulan Ramadan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akramun nas wa kana akram wa a'zam ma yakun fi Ramadan, kama qalat ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa Rasulullah itu tadi sangat dermawan. Tapi puncak kedermawanan Rasul ini itu berada di dalam bulan Ramadan. Man yuridu al-maghfirah wal rahmah min Allah, alaihi bis-sadaqah. Barang siapa yang ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersedekah. Man yuridu al-mal waz-ziyadah wal barakah, alaihi bis-sadaqah. Barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, diberkahi hartanya, maka salah satu kiatnya juga dengan sedekah. Wa man yurid salah al-azwaj wal aulad, alaihi bis-sadaqah. Barang siapa yang ingin keluarganya ingin menjadi ahli solat, anak-anaknya ingin menjadi solat, ahli solat, maka hendaklah bersedekah juga. Wa man yuridu asy-syifaa wal 'afiyah, alaihi bis-sadaqah. Bayangkan barang siapa yang ingin sembuh dari penyakitnya, dilanggengkan kesehatannya, hendaklah dengan sedekah juga. Wa man yuridu jannah, alaihi bis-sadaqah.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala membandingkan, yakni barang siapa yang ingin jannah hendaklah dengan sedekah. Dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang maha suci ini. Wasari'u, kata Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lombalah kalian, bercepat-cepatlah kalian, bertanding-tandinglah kalian, saling mendahului. Di dalam apa kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berlomba-lomba? Yakni kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa? Untuk siapa ampunan Allah ini? Untuk siapa surga Allah Subhanahu wa taala ini? Uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ada yang bertanya, siapa mereka penduduk surga ya Allah? Apa sifat-sifat dari penduduk surga ini? Sifatul ula li ahli jannah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Allah yang mengatakan, Pak, Bu, Allah yang berfirman, sifat pertama penduduk surga itu tadi adalah orang yang berinfak baik di waktu sulit maupun di waktu lapangnya. Maka berdasarkan ayat ini, sifat penduduk surga itu tadi adalah ahli sedekah. Berarti ahli sedekah adalah penduduk surga. Ikhwani, Allah al-yawm fataha lana bab ila al-jannah bis-sadaqah wal-infaq fi sabilillah li ikhwanina al-muslimin fi Palestin. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini di bulan yang suci ini, yang mungkin dulu kita di tahun yang sebelumnya sudah bertemu, ini adalah kehendak baik Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan harta kita ditulis di dalamnya ternyata untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Alhamdulillah nahnu nasum fi aman wa 'indana at-ta'am wash-sharab waz-zawj wal-awlad. Lakin ikhwanuna al-muslimin fi Palestin la yajiduna at-ta'am wash-sharab. Kullu yawmin al-yahud yaqtulun yudabbiruna al-buyut wal-mazari'. Mungkin kita sudah tahu semua kondisinya saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Kita yang hari ini berbuka masih ada makanan, berbuka masih ada minuman. Sementara saudara-saudara kita yang di sana gak ada makanan, gak ada minuman. Mereka terus biasanya malah makin meningkat, dizolimi oleh orang-orang Yahudi di dalam bulan suci Ramadan. Allah yaqul subhanahu, innamal mu'minuna ikhwanuna fid din. Yaqulun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Filistin al-Baitul Masjidul Aqsa. Yajib an nu'inahum nut'imul fuqara wal masakin wal aitam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap mukmin itu tadi bersaudara, walaupun mereka beda rasnya, beda sukunya, beda bangsanya, beda negerinya, akan tetapi mereka disatukan dalam satu payung, yaitu agama Islam. Sama-sama mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Rasulullah sebagai utusan Allah, kitab sucinya Al-Quran, dan Masjidil Aqsa sama-sama milik umat Islam, yaitu kiblat pertama umat muslim. Al-Yahud la'anahumullah yajma'una al-mal min al-'alam wa yaqulun idfa' dolar taqtul muslim wa nahnu naqul lil muslim idfa' qalilan tut'im akhuka al-muslim al-faqir aw al-yatim di Palestin. Padahal orang-orang Yahudi tadi berkumpul, mereka berinfak sedekah juga dengan apa? Dengan harta-harta mereka untuk membunuh kaum muslimin yang berada di Palestina. Sementara kita, orang-orang yang mungkin selain dari Palestina ini tadi, sangat sedikit sekali untuk membantu saudara-saudara kita di dalam menolong mereka. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man at'ama musliman at'amahu Allah min ta'amil jannah. Padahal Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan makan kepada seorang mukmin, maka Allah akan memberikan dia makan pula kelak di surga.
Dan barang siapa yang berikan pakaian kepada seorang muslim, maka dia juga akan diberi pakaian yang tentu lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa ahabbul a'mali 'inda Allah sururun tudkhiluhu 'ala akhika muslim. Ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah memasukkan kesenangan ke dalam hati-hati kaum muslimin. Al-mujahid fi sabilillah bi amwalina wa nashtari al-jannah bi malina wa natanafas fil khair wal musabaqah kas-sahabah. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Maka dengan hal kebaikan-kebaikan tersebut hendaklah mereka saling berlomba-lomba, hendaklah mereka saling berpacu-pacu. Insyaallah natanafas hadzal 'am akthar min al-'am al-madi hatta yuhibbuna Allah wa yarda 'anna wa yaj'alna min ahli al-jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dulu pernah berinfak untuk Palestina ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Wal mal alladhi ma'ana laysa maluna, malullah. Idza akhrajnahu lillah, Allah yarudduhu wa yudha'ifuhu fid dunya wal akhirah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Pada hakikatnya ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang hari ini kita miliki di dunia itu bukan harta kita, tapi hartanya Allah. Tatkala kita meninggal dunia, ternyata harta itu tadi tinggal. Maka hendaklah kita jadikan harta ini milik kita yang kekal dan abadi. Dengan apa? Dengan cara berinfak dan sedekah fi sabilillah. As'alullah an yubarik lana fi Ramadan wa an yaj'alana min al-faizin al-maqbulin wa an yaj'al hadhihi as-sadaqat maghfirah wa rahmah wa barakah wa rif'ah wa yaj'alna jami'an min ahli al-jannati ma'a al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan infak dan sedekah Bapak dan Ibu di tahun lalu untuk Palestina diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pertemuan kita kali ini yang mungkin ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah menginginkan kebaikan. Tidak mungkin tidak. Kita dipertemukan di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang baik. Kita dipertemukan di tempat yang baik, yaitu masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan pula dalam kondisi terbaik dengan orang-orang terbaik. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada kita. Pasti takdir dan pertemuan kita hari ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami dari Amal Cinta Al-Aqsa yang mungkin tahun lalu udah pernah datang ke sini, datang lagi, mana tahu Bapak dan Ibu ingin masih berinfak dan bersedekah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Karena apa? Amal soleh itu ternyata tidak ada akhirnya. Sebagaimana kita sholat hari ini sholat subuh, maka besok subuh kita sholat lagi. Sebagaimana kita hari ini sholat zuhur, besok kita sholat lagi. Karena apa? Amal soleh itu tadi tidak terputus. Selama kita masih hidup, maka kita hendaklah beramal soleh. Karena apa? Belum tentu amal soleh yang pernah kita lakukan itu tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, kembali mempertemukan kita pada hari ini yang mungkin di dalam harta-harta kita tertulis rizki untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka pada hari ini, kesempatan kali ini, kami dari Amal Cinta Al-Aqsa membuka peluang ini kepada Bapak dan Ibu yang ingin berinfak dan bersedekah untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Yang mungkin pada waktu yang lain kita infak sedekah untuk pembangunan masjid, untuk fakir miskin dan yang lain. Tapi tertulis pada hari ini harta kita itu adalah rizkinya orang-orang Palestina. Saudara-saudara kita yang berada di sana adalah saudara-saudara kita seiman, Pak, Bu. Masjidil Aqsa ini bukan hanya tanggung jawab kaum muslimin yang berada di Palestina, tapi seluruh kaum muslimin yang berada di atas muka bumi ini. Al-Quran yang kita baca sama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
sama Al-Quran yang kita baca bahwa bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjidil Aqsa, yang hari ini kaum muslimin Palestina telah mewakili seluruh kaum muslimin yang berada di atas muka bumi ini untuk mempertahankan bumi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aqsa adalah lambang kesucian, Al-Aqsa adalah lambang kehormatan, Al-Aqsa adalah lambang melawan kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Seorang mukmin itu tadi di dalam berkasih sayang, di dalam bersaudara, di dalam saling mencintai. Masalul jasad, seperti satu tubuh. Izastaka minhu atun lahu sairul jasad. Kalau sakit salah satu anggota tubuh kita, maka merasakan sakit seluruhnya. Kita jalan-jalan Pak Bu, kesandung batu kaki kita, berdarah jempol kita, mata kita menangis. Sakit seluruh badan kita. Kita jalan-jalan gak pakai sandal, keinjak puntung rokok, sakit, mata kita menangis, seluruh badan kita merasakan sakit. Begitulah kaum muslimin yang berada di Palestina. Seharusnya ketika mereka dizolimi, bumi Allah ingin dicaplok, ingin diambil oleh orang-orang Yahudi, harus ada di dalam hati kita rasa kesal, tidak terima. Ini bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disucikan, kiblat pertama kaum muslimin, dan di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Aqsa. Maka hari ini kita nggak mungkin angkat senjata untuk pergi ke Palestina. Kita nggak mungkin untuk pergi ke sana meninggalkan anak istri kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan keluarga kita. Nggak mungkin. Ada yang lebih wajib lagi kita lakukan. Akan tetapi setidaknya ketika kita tidak bisa berjihad dengan fisik kita, maka marilah berjihad dengan harta-harta kita, yang mungkin ini kelak menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita cinta Palestina, kita cinta Al-Aqsa, kita tidak rela Al-Aqsa dicaplok oleh orang-orang Yahudi. Kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan nanti ketika hati kita terbuka, ketika peluang amal soleh ini ada di depan mata, maka hendaklah kita bersemangat, bersegera, berlomba-lomba, karena tidak tahu kapan mungkin kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita dicabut nyawanya hari ini, alhamdulillah kita seluruhnya telah melaksanakan sholat subuh, kita seluruhnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di bulan ini, memanjangkan umur kita seluruhnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan di bumi Allah ini saja, tapi kelak dipertemukan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kami mohon maaf atas waktu yang sudah menyita waktu Bapak dan Ibu. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.